Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konsep pendidikan menurut surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Pendidikan dalam Islam tidak hanya terpaku pada transisi ilmu, tetapi juga bagaimana pembentukan akhlak dan kepemimpinan. Nah, pada ayat 17 sampai 19 ini mengisahkan tentang Nabi Sulaiman yang kaya akan nilai pendidikan. Dalam aspek ini menggambarkan tentang kepemimpinan, serta manajemen pasukan, komunikasi, bagaimana kita menghargai sesama makhluk, serta rasa syukur kita kepada Allah. Nah, langsung saja kita kepada ayat 17. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan keistimewaan Nabi Sulaiman sebagai raja dan nabi yang diberikan kemampuan untuk memimpin berbagai makhluk seperti manusia, jin, dan manusia. Nah, dalam aspek kependidikannya, ini menunjukkan pentingnya manajemen dan pengelolaan sumber daya secara tertib dan disiplin. Nah, dalam tafsir Al-Munir, Wabah Zuhaili menjelaskan bahwa perintah Nabi Sulaiman secara teratur atau berlangsung, yang mana ada kata fahum yaza'un yang menunjukkan kemampuan pasukan yang multikural dan multispesies yang menuntut kecakupan komunikasi dan kepemimpinan. Nah, kita lanjut pada ayat 18. Menurut tafsir Al-Maraghi, bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk memahami bahasa hewan. Nah, ini memperlihatkan tentang pentingnya mendengarkan dan memahami pihak lain termasuk makhluk kecil. Selanjutnya pada ayat 19. Menurut tafsir Al-Maraghi, senyuman Nabi Sulaiman menandakan kerendahan hati dan kebahagiaan terhadap kecerdasan semut. Oke, selanjutnya kita bahas apa sih relevansinya pada ayat 17 sampai 19 ini dengan pendidikan. Nah, pada ayat 17 ini relevansinya dengan dunia pendidikan, belajar tentang bagaimana kita memimpin dengan adil yang seadil-adilnya. Selanjutnya mengajarkan pentingnya disiplin dan keteraturan. Nah, selanjutnya pada ayat 18. Ini mengajarkan kita bagaimana menyampaikan informasi dengan baik. Dan poin selanjutnya mendukung kepedulian terhadap sesama, termasuk makhluk kecil sekalipun. Dan selanjutnya itu ayat 19. Menanamkan sikap rasa syukur kita atas segala nikmat, termasuk ilmu yang kita peroleh, dan menjadikan amal soleh sebagai tujuan hidup dan sebagai pembelajaran. Nah, terakhir kesimpulannya, mengajarkan kepada kita semua bahwa pendidikan dalam Islam ini bersifat menyeluruh yang melibatkan akal, hati, dan tindakan. Nah, dari ketiga ayat ini, dari ayat 17 sampai 19, yang menekankan bahwa komunikasi, kepemimpinan, empati, rasa syukur, itu adalah bagian dari pelajaran hidup yang perlu diterapkan sejak dini. Dan Nabi Sulaiman menjadi contoh yang sangat sempurna sebagai pemimpin yang cerdas dan yang peduli. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.